Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 subkelompok 3 yang terdiri dari Muhammad Alfan Siddiqui Nasution, Lutfi Hendro, Luki Hervianto Tahalili yang ingin membahas mengenai materi visualisasi best practice tentang aplikasi literasi digital dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur PUPR. Literasi digital adalah pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital, seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan lain sebagainya. Kecakapan pengguna dalam literasi digital mencakup kemampuan untuk menemukan, mengerjakan, mengevakuasi, menggunakan, membuat serta memanfaatkannya dengan bijak, cerdas, cermat, serta tepat sesuai kegunaannya. Berikut ada 4 pilar literasi digital menurut Kominfo, yaitu 1. Digital skill, yaitu memahami perangkat keras dan lunak teknologi informasi komunikasi, serta sistem operasi digital. 2. Digital culture, yaitu mampu membangun wawasan kebangsaan dalam berinteraksi di ruang digital. 3. Digital etik, menyesuaikan diri, berpikir rasional, dan mengutamakan netiquette. Yang keempat adalah digital safety, yaitu meningkatkan kesadaran perlindungan dan keamanan data pribadi. Isu pelaporan secara manual masih menjadi masalah hingga kini, di mana sampai di akhir tahun 2005 pelaporan secara manual menimbulkan masalah, yaitu 1. Format laporan yang beragam sehingga sangat memungkinkan terjadi kesalahan dalam proses kompilasi. 2. Laporan yang diterima tidak konsisten setiap bulannya, terutama berkaitan dengan progres keuangan. 3. Laporan yang diterima menunjukkan ketidakakuratan data antara laporan yang diterima dengan kondisi sebenarnya. 4. Terjadi keterlambatan dalam penyampaian laporan sehingga mengakibatkan laporan progres menjadi tidak aktual. Di samping permasalahan di atas, kecepatan, ketepatan, dan data terkini menjadi kebutuhan yang sangat mendesak dalam menyiapkan pelaporan progres pelaksanaan anggaran baik kepada pimpinan departemen maupun kepada instansi terkait. Permasalahan di atas dibutuhkan aplikasi atau alat bantu untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Pada tahun 2006, Departemen Pekerjaan Umum menyiapkan suatu sistem pelaporan secara elektronik dengan nama e-monitoring atau dikenal dengan EMON, yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, terutama berkaitan dengan konsistensi dan akurasi data sebab sumber data yang diterima bersumber langsung dari pelaksanaan di lapangan. Adapun dasar hukum dari e-monitoring adalah yang pertama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang kedua Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Yang ketiga, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 Tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang merupakan kewenangan pemerintah dan dilaksanakan sendiri. Yang keempat, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15 Tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang merupakan kewenangan pemerintah dan dilaksanakan melalui dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Fokus pemantauan dan evaluasi aplikasi e-monitoring yang pertama adalah kesesuaian program. Yang kedua, perubahan pagu dan target capaian. Yang ketiga, proses pengadaan barang dan jasa. Yang keempat, progres pelaksanaan. Yang kelima, deviasi, rencana dan realisasi. Yang keenam, permasalahan dan upaya penyelesaian. Yang ketujuh, prognosis dan penyerapan. Berikut adalah diagram e-monitoring sebagai alat bantu pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Pemanfaatan e-monitoring pada tingkat kementerian diantaranya pencetakan laporan pelaksana rencana, yang berikut alat konsolidasi antar kementerian atau lembaga, yang berikut bahan untuk sidang kabinet, dan seterusnya. Jenis data e-monitoring secara umum terdiri dari dua, yaitu data statis dan data dinamis. Berikut adalah tampilan mekanisme kerja e-monitoring, mulai dari satker, kemudian ke server, dan kemudian dimonitoring. Sekian video kami visualisasi best practice tentang aplikasi literasi digital dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur PUPR. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.